Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Di Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Salah satunya ini, masterpiece saya, bestseller, national bestseller ya. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris diambil dari penelitian saya waktu S2 dan S3 dulu, kemudian dijadikan buku. Jadi saya jadikan artikel juga, cuman kalau artikel yang baca siapa? Kalau saya masukkan ke Scopus, saya bisa bayar 30 juta loh. Terus yang baca siapa? Jadi saya bikinkan buku dan alhamdulillah banyak yang baca. Buku saya yang lain nih, Introduction to Entrepreneurship for Students of English Education. Eh, Channel ini sudah meraih lebih dari 240.000 subscriber, diteliti oleh 9 peneliti, 4 skripsi S1 dari Banjarmasin, Aceh, dan Jambi, dan 5 artikel jurnal oleh 5 universitas yang berbeda ya. Oke, materi kita lanjutan dari yang sebelumnya yaitu exercise ya. Kita sudah menyelesaikan skill nomor 5, maka kita coba kerjakan latihan 3 sampai 5. Oh ya, di bukunya ada pada halaman berapa nih? Halaman 269. Bukunya ada di profil saya di channel ini, bisa di-download secara gratis. Nah, mari kita mulai. Nah, pertanyaan nomor 1 itu according to, diawali dengan kata-kata according to the passage. Kalau ada kata-kata according to, berarti dia menanyakan informasi dalam teks. Langkah pertama, kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya letaknya biasanya sebelum titik-titik. Ini titik-titiknya berarti kata kuncinya ini. Nah, lalu kita cari kalimat yang ada kata kuncinya, ini dia. Kita mulainya seperti itu. Menurut bacaan National University of United States, jadi Universitas Nasional Amerika Serikat, bla bla bla. Mari kita lihat kata kuncinya ada di sini, berarti kita baca kalimat yang ada kata kuncinya, ini dia. United States does not have a national university. Amerika Serikat tidak memiliki universitas nasional, sebuah universitas nasional, tetapi idenya sudah ada sejak lama. Nah, mari kita lihat kalau yang ini National University of United States has been around, sudah ada. Universitas itu enggak ya. Idenya yang sudah ada, tapi universitasnya tidak ada. Does not exist. Nah, ini yang benar. Is a very recent idea, ide yang baru saja. Padahal idenya dia bilang sudah cukup lama. Adalah ide yang berkembang, sudah berkembang selama abad ini. Nah, nggak ada. Jadi jawabannya ada di sini tadi. Number two, the passage indicate that. Ini kembali kalau ada kata-kata bacaan mengindikasikan bahwa George Washington did not do which of the following. George Washington tidak melakukan hal-hal berikut ini. Mana yang tidak dia lakukan? Langkah pertama kita cari George Washington-nya dulu. Nah, kalau ada yang menanyakan mana yang tidak benar atau tidak disebutkan, kita setelah tahu kata kuncinya ada di mana, langkah selanjutnya kita cek A, B, C, D satu persatu. Yang pertama, he suggested the concept for National University to Congress. Dia menyarankan konsep untuk Universitas Nasional kepada Kongres. Benar nggak? Dia pertama merekomendasikan ide itu Kongres, berarti benar. Konsep kan sama dengan ide.
Dia memilih lokasi untuk National University. He even selected, bahkan dia sudah menyeleksi, memilih tempat. Selected itu sama dengan chose. Tempat di Washington, berarti benar juga. He left money, dia meninggalkan uang dalam warisannya untuk Universitas Nasional. Dan dia kemudian meninggalkan endowmentnya semacam hibah ya, uang untuk National University. Berarti enggak juga nih. Ya ini benar ya, ada di sini. Nah, dia berhasil mendirikan. Enggak, karena universitas itu sampai hari ini enggak ada. Number three, which of the following is non? Ini lagi-lagi mana yang tidak. Manakah berikut ini yang tidak disebutkan dalam bacaan tentang Andrew Carnegie? Nah, ini dia. Karena dia menyatakan tidak, berarti ya kita langkahnya dicek A, B, C, D satu persatu. Agak lama memang, tapi waktu 60 detik itu cukup kok. Dengan catatan adik-adik sering latihan. Mari kita lihat, setelah kita tahu letak kata kuncinya di sini, kita cek apa kata kalimat yang alfa. He was interested. Dia tertarik dalam melakukan charity work. Charity itu melakukan sumbangan ya. Dan perbuatan baik untuk, ini dia. And filantropis. Filantropis itu orang yang suka berderma. Itu istilah bahasa Indonesia yang benarnya. Penyumbang. Nah, ini dia benar ini. Kemudian he was a member of a Congress. Dia adalah anggota Kongres. Pursue the cause of beginning the present national, the idea, blah, 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 and then national. During the century following the revolution, the idea of national continued to receive support of various U.S. president and philanthropists. Manakah yang tidak? Apakah dia anggota Kongres? Nggak ada. Mari kita lihat dulu. Dia tertarik dengan ide Universitas Nasional. Di sini katanya pursue, dia mencari penyebab awal philanthropist and the cause and pursuit the cause at the beginning. Dan penyebab kenapa tidak berdiri juga Universitas Nasional tersebut. Berarti ini benar. Artinya dia tertarik ya. Originally has not yet been acted upon, it continues to be proposed. He was active in early 20th centuries. Dia sudah aktif di awal abad ke-20. Ini dia. Udah benar juga ya. Ini yang barangkali salah. Atau tidak disebutkan apakah dia anggota Kongres apa enggak. Kalau kita lihat, enggak ada disebutkan. Kalau dia tertarik dengan ide National University, ini benar. Mencari penyebab. Kenapa universitas itu tidak jadi-jadi juga. Number 4, kata ganti it pada baris ke-6. Nah, yang langkah pertama kita cari dulu kata it ini. Baris ke-6. Oh ya, ini nggak sesuai ya barisnya dengan yang ada di buku. Baris ke-6 yang ada di buku ini dia. Jadi kita baca setelah tahu kata ini di sini kita baca tuh kalimat yang sebelumnya. Walaupun ide aslinya has not been acted upon, it continues to be. Belum bisa diwujudkan, tetapi dia terus propose, diajukan ya dalam perundang-undangan di depan Kongres. Nah, kata it iya tetap diajukan. Iya ini apa? Original idea. Bukan the cause-nya, bukan awal, karena dia tetap diajukan dalam undang-undang, bukan Kongres. Kongres letaknya di belakang. Number 5. Which of the following, manakah berikut ini yang tidak benar tentang Labrea Tirpitz? Yang tidak benar. Nah, Labrea Tirpitznya di sini. Ini ada pada halaman 200.
1970 ya. Nah, setelah kita, kalau ada not true, berarti kita cek kata bantunya atau kata kuncinya, lalu kita lihat ABCD satu persatu. They contain, they contain, they ini kata ganti dari tar pits itu ya. Tar pit itu berisi fosil yang cukup tua. Nah, Labrea tar pits, tar pit itu semacam eh apa ya, lumpur ya, lumpur aspal. Nah, gitu, genangan aspal. La Brea Pit terletak di Hancock Park di Los Angeles, daerah Los Angeles, telah membuktikan menjadi sumber yang sangat subur dari fosil zaman es. Katanya ini tar pit itu berisi fosil, berarti benar. They are found in Hancock. Ya, ini benar ya. Latar itu ditemukan di Hancock. Have existed since the Ice of Age. Sudah ada sejak, ini juga disebutkan. Nah, they are, jadi tar pits ini are located, terletak di bawah kolam renang. Nah, ini yang nggak ada disebutkan. Yang ada kolam air. Kemudian number six. Kata ganti they pada baris ketiga. Ntar ya, saya cek di buku aslinya, baris ketiganya. They. Hmm, oh ya, ini dia. They got caught. Ini dia ya. Oh, sebentar, ininya tidak. Ini dia. Nah, kata they ini mengganti kata apa? Tentu kita lihat sebelumnya. Jelas sekali selama periode zaman es itu, tar pit tersebut, genangan yang berisi aspal itu ya, ditutupi oleh pools, kolam air yang dangkal. Ketika hewan-hewan itu datang ke sana untuk meminum, mereka terjebak oleh sticky tar, jadi aspal yang lengket itu, dan mati dan musnah. Nah, mereka tertangkap, mereka itu apa yang tertangkap dan musnah? Tentu hewan ini. Berarti yang lebih tepat ini ya. Bukan laboratoripnya, bukan fosil, bukan juga kolam air. Kemudian menurut bacaan, bagaimana hewan-hewan zaman es itu mati? Hewan-hewan itu mati. Mana kata-kata mati? Mati, mati, ini dia. Nah, berarti jawabannya ada dalam kalimat ini. The tar knot. Jadi genangan itu yang ada isi aspalnya itu tidak hanya menjebak hewan-hewan itu dan membuat mereka, mengantarkan mereka pada kematiannya. Nah, berarti yang menyebabkan dia mati itu tadi, mereka terjebak nih, got stuck. Bukan karena airnya meracuni, enggak. Bukan karena mereka diserang oleh hewan lain, enggak. Mereka dibunuh oleh pemburu juga enggak. Ini jawabannya. Jadi selalu dimulai dengan kalau ada cording itu, lihat kata kuncinya, ketemunya di mana, baca cukup yang ada ini aja, jangan dibaca paragraf yang lain. Kebanyakan orang kalau tes dia bingung, semuanya mau dibaca, itu salah. Kemudian number 8, when did, kapan arkeologis become aware, sadar terhadap uh, value, possible value, nilai yang mungkin dari isi tar pits tadi.
Sekali lagi, tarpit itu adalah genangan aspal. Nah, kapan? Mari kita lihat. Kata kuncinya tentu arkeologis ya. Mana arkeologis? Ah, ini dia. Alert. Alert ini sama dengan waspada. Nah, kapan? 1906 jawabannya. Nah, kalau 1906 berarti awal abad ke-20. Bukan selama zaman es, bukan. Sadarnya bukan zaman es itu belum ada para ahlinya barangkali. Ribuan, beribu-ribu tahun yang lalu, enggak juga. Dalam 10 tahun terakhir, enggak. Ini dia 1906. Kemudian number 9, manakah berikut ini yang tidak disebutkan sebagai contoh a skeleton found? Tengkorak yang ditemukan dalam torbit. A bear, ada ya, bear. Kemudian sloth, ini ada. Horse, ada. Snake, nah snake yang nggak disebutkan. Ingat, yang tidak disebutkan. Jadi cek ini dulu, lalu cek ABCD satu persatu. Agak lama, tapi 60 detik. Insya Allah cukup. Oke, number 10, bacaannya lain lagi. Manakah berikut ini yang tidak disebutkan? Kembali topiknya tentang tidak disebutkan mengenai Camp David. Berarti kita cari kata kuncinya. Camp David ada di sini. Di sini. Lalu kita cek alpha. Nomor 10. Manakah tidak didiskusikan tentang Camp David? Lokasinya. Ketika Presiden Amerika Serikat ingin keluar dari kehidupan di Washington, Washington DC, Camp David adalah tempat mereka untuk pergi. Camp David adalah sebuah daerah pegunungan yang hutan sekitar 70 mil dari Washington adalah tempat istirahat eh, resmi dari Presiden Amerika Serikat. Dia terdiri dari beberapa ruangan untuk presiden, keluarganya, dan staf presiden, serta juga ada fasilitas olahraga dan rekreasi. Mari kita lihat. Lokasinya ada ya, disebutkan 70 mil dari Washington. Biayanya ini nggak ada. Fasilitasnya ada, sporting, recreational facilities. Its use, manfaatnya, ya gunanya itu tadi untuk istirahat presiden. Jadi yang tidak disebutkan biayanya. Menurut bacaan, according to the passage, who founded Camp David? Siapa yang mendirikan Camp David itu? Nah, Camp David didirikan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt. Berarti ada di sini. Bukan George Washington. Bukan keluarga pertama. Bukan Dwight Eisenhower. Jadi cara mencarinya, lihat kata kuncinya ini dulu. Founded didirikan sama dengan established. Nih, found ada lagi. Jadi kadang-kadang jawabannya kata-kata found mungkin tidak kita temukan persis dalam bacaan, tapi yang sama dengan itu. Kemudian number 12. Kata he pada baris ke-10. He pada baris ke-10, ini dia ya. Oh, enggak. He itu 10 ternyata yang ini ya. 10 baris ke paragraf ketiga ya, when ini dia. Ini dia. Baris ke-10 mengacu pada siapa? Ketika Roosevelt pertama kali mendirikan tempat istirahat itu dia menyebutnya Shangri-La. Dia berarti Roosevelt. Bukan Camp David, bukan James Hilton, bukan.
David Eisenhower. Which of the following not true about President Eisenhower? Nomor 13, mana yang tidak benar mengenai Presiden Eisenhower? Presiden Eisenhower. Ini dia, baru disebutkan. Ini ya. Nah gitu. Mana yang tidak disebutkan? Yang nomor 1, he had a grandson named David. Dia mempunyai cucu laki-laki bernama David. Presiden Eisenhower after his grandson David. Berarti benar. He attended a conference with Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev muncul di sini. Presiden Eisenhower met there bersama Perdana Menteri Uni Soviet. Uni Soviet itu sekarang jadi Rusia ya. Rusia, dia pecah dulu negaranya, beberapa kumpulan negara pecah menjadi Rusia saja. Dia menghadiri, berarti benar ya. Kemudian dia menamakan Presidential Retreat Shangri-La. Nah, enggak ya, yang menyebutnya Shangri-La itu si Roosevelt, bukan si Eisenhower. Dia mengunjungi Camp David. Benar, dia mengunjungi Camp David. Eisenhower tadi. Ini dia, Presiden Eisenhower bertemu di sana. Di sananya itu tadi, di Camp David. Berarti yang salah ini, Charlie. Terakhir, Khrushchev was at the camp. Oh, sorry. Khrushchev, Perdana Menteri Soviet tadi, was at the Camp David. Berada di Camp David pada tahun berapa? Ini dia Khrushchev. Tahun berapa? 1959, saat puncaknya Perang Dingin, Presiden Eisenhower bertemu di sana bersama Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Jadi tahun 1959. Oke, demikian. Kita lanjutkan pada pertemuan lain untuk soal yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terus jangan lupa ya, bisa adik-adik jadi member. Untuk jadi member cukup 20.000 saja. Bisa berlaku selama 1 bulan. Bisa menonton seluruh video yang ada di channel ini, 617 lebih. Kemudian pertanyaannya diprioritaskan untuk dijawab. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. 20.000 itu tidak mahal. Kemarin ada yang bilang kok berbayar ya, padahal kan cuma 20.000. Bisa nonton 600 video. Kalau ada kursus, jadi boleh kursus di tempat saya secara via Zoom atau beli videonya juga bisa. Ada di website yantotanjung.com. Oke, thank you very much. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.